Pemirsa, berita selanjutnya terkait dugaan pemalsuan data. Lantaran tersangkut kasus terkait pelaporan ijazah dan universitas yang diduga tidak sesuai dengan nomor registrasi, seorang advokat bernama Haji Nur Hayat bersama tim 7 kuasa hukumnya mendatangi Mapolresta Banyuwangi guna penuhi undangan untuk klarifikasi. Pihaknya juga membawa beberapa bukti-bukti sebagai penguat atau pembelaan yang akan diberikan kepada penyidik Polresta Banyuwangi. Guna menindaklanjuti pelaporan yang diterima oleh Polresta Banyuwangi terkait dengan perkara adanya dugaan pemalsuan dokumen, terlapor atas nama Haji Nur Hayat diduga menyalahi aturan dan cacat hukum dengan melakukan pemalsuan dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 236 KUHP. Selanjutnya, untuk menindaklanjuti hal tersebut, sebanyak 7 pengacara yang dikoordinatori Saleh bersama dengan terlapor memenuhi panggilan penyidik guna dilakukan pemeriksaan. Setelah beberapa jam diperiksa oleh pihak penyidik, pihaknya juga menunjukkan berkas dokumen sebagai kelengkapan bahan klarifikasi. Saleh selaku kuasa hukum Haji Nur Hayat menjelaskan tujuan kedatangannya ke Polresta Banyuwangi guna memenuhi panggilan atau undangan dari pihak penyidik untuk mengklarifikasi atas kebenaran pelaporan yang dilakukan oleh Abdul Ghani, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Banyuwangi Corruption Watch untuk transparansi beberapa waktu lalu. Pemeriksaan dilakukan kurang lebih selama 4 jam. Setelah melakukan klarifikasi, pihaknya langsung memberikan keterangan pada awak media yang hadir di Polresta Banyuwangi. Pihaknya menceritakan saat di ruang penyidik ada 18 pertanyaan yang dilontarkan. Pihaknya juga sudah menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Menurut dia, pihak pelapor tidak teliti dan terkesan salah alamat atas laporan yang dilayangkan ke pihak kepolisian. Ia mengatakan pada tahun 2016 memang Universitas Tritunggal atau UTS yang beralamatkan Jalan Kalijudan nomor 34 Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya memang sudah tutup tertanggal 15 Januari 2016. Dia juga menambahkan bahwa kliennya bukan mahasiswa universitas tersebut, namun klien mereka kuliah di Universitas Tritunggal Surabaya yang beralamatkan di Simpang Duku, Kota Surabaya. Dia menyebut ini tempat berbeda, sedangkan klien mereka tidak pernah kenal dan tidak pernah berurusan dengan pihak pelapor. Pertama kami sampaikan bahwasannya hari ini kami memenuhi panggilan dari penyidik berkenaan dengan adanya laporan pemalsuan dokumen dari para pelapor ya. Jadi dari hasil pemeriksaan tadi sudah dilakukan oleh tim penyidik dan sekitar ada 18 pertanyaan. Ya, cuma 18 pertanyaan yang sudah disampaikan oleh penyidik kepada klien kami. Selanjutnya, pihak ketujuh pengacara itu bersama dengan kliennya akan menindaklanjuti dan membuat laporan balik salah satunya yakni pencemaran nama baik. Untuk data yang dibuat bahan pelapor telah melanggar hukum dengan dokumen sebagai dasar laporan diambil tanpa izin pemilik. Sementara itu, pelapor atas nama Kholili Abdul Ghani saat dimintai keterangan terkait dengan pelaporan yang telah dia layangkan ke pihak kepolisian atas pelaporan yang ia buat bukan terkait dengan permasalahan jenjang pendidikan strata 1 di salah satu universiti di Kota Surabaya. Namun yang ia maksud dalam pelaporannya terkait dengan status terlapor dalam proses jenjang pendidikan ada yang janggal. Menurutnya, hal tersebut menciderai image profesi advokat. Tentunya jenjang pendidikan yang seharusnya ia tempuh sama dengan waktu menempuh pendidikan sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas. SMA-nya tahun 2000, kok sarjananya sudah tahun 90 sekian kan gitu. Lebih dulu jenjang di atasnya. Nah, akhirnya membuat saya berpikir ini kok aneh. Itu loh. Setelah saya ikuti, menurut saya ini perlu diklirkan dan perlu dijelaskan kepada publik karena menjaga profesionalisme dari profesi. Dari Banyuwangi, Muhammad Hasbi, National TV melaporkan.